Ya, jadi ruang karantina darurat COVID-19 yang dimiliki UPAS ini sudah ada dari tahun 2020 dari hanya kapasitas 6 orang saat ini menjadi 40 sampai dengan 50 orang. Nah, ini kita lakukan karena seiring tingginya kasus COVID-19 sehingga banyak juga di antara petugas kami yang terpapar. Sehingga kita siapkan ruang transit isolasi untuk kemudian kita rujuk ke rumah sakit atau wisma atlet atau isolasi terkendali yang ada di DKI Jakarta. Terkait dengan fasilitas, kita punya beberapa bed, kemudian kita juga punya kamar mandi, pantry, tempat sholat, ya, termasuk nanti akan ada bantuan dari kecamatan karena memang ini jadi bagian Satgas Covid kecamatan untuk karantina darurat Covid UPAS. Kapasitasnya ini 40 sampai dengan 50 orang, ya. Dikhususkan untuk pegawai UPAS atau Dinas Perhubungan atau Pemprov DKI yang kesulitan dalam melaksanakan isolasi mandiri. Nanti di kita ini akan kita fasilitasi karantinanya, kemudian kita rujuk ke rumah sakit atau isolasi terkendali yang ada. Nah, terkait dengan kebutuhan, kita mencoba berkolaborasi terutama dengan Kecamatan Kramat Jati, kemudian Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, dan beberapa CSR swasta lainnya yang berkenan membantu di dalam penyediaan fasilitas lainnya yang kita butuhkan. Seperti misalnya kasur, selimut, APD, termasuk kebutuhan untuk makan. Tentunya yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak UPAS, ya, yang membuka atau menyiapkan ruang isolasi, ya, transit yang sebagaimana dipergunakan atau khususnya untuk kru, ya, untuk pegawai UPAS, namun tidak menutup kemungkinan untuk warga itu sendiri, ya. Dan saya sangat betul-betul apresiasi, ya, karena sebenarnya ada ini sejak tahun 2020, ya. Namun dengan tingginya lonjakan ini dan juga arahan Pak Gubernur supaya kita semua berbuat dalam rangka penanganan COVID ini, dan hal ini dibuktikan oleh UPAS itu sendiri sebagai SKPD pemerintah daerah, ya, berbuat untuk untuk krunya dan untuk pegawainya dan juga untuk masyarakat yang bisa atau yang sekitarnya untuk penanganan COVID tersebut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal mungkin yang perlu kita lakukan, yaitu pemenuhan daripada kebutuhan, ya, pemenuhan dari kebutuhan ruang isolasi, ya, di mana kita kerjasamakan juga, ya, karena sebagaimana kita sebagai Satgas COVID tingkat kecamatan, ya, sangat alhamdulillah sekali bahwa ini ada, ya, walaupun di tempat-tempat lain juga kita siapkan seperti Yayasan Darul Rohmah di Jalan Gardu Balai Kambang juga sedang kita persiapkan, ya. Mudah-mudahan ini bisa terpenuhi sarana prasarananya bekerja sama dengan lintas SKPD maupun dengan CSR, ya. Ini yang perlu kita kita perdalam atau kita pertajam, karena laju daripada peningkatan kasus ini perlu kita antisipasi. Kita perlu antisipasi, ya. Salah satunya sangat terbantu dengan adanya isolasi di UPAS. Ya, nanti tetap ada koordinasi dengan Puskesmas, ya. Puskesmas yang lebih tahu bahwa orang ini bisa dimasukkan dalam isolasi yang transit di sini sambil menunggu rujukan. Demikian juga dengan di Yayasan Darul Jannah yang kita siapkan untuk 200 orang, kurang lebih ada 40 kamar, ya, seperti itu. Nah, ini juga koordinasi karena ada kunjungan dokter, ya, ada kunjungan dokter dan juga ada perawat. Nah, ini kolaborasi ini, kerjasama ini harus ditingkatkan, ya, supaya pengawasan dan penanganan COVID ini tidak lepas, ya. Kita harus sama-sama bagian daripada struktur rangkaian daripada penanganan COVID tersebut.
Terbuka, stop, lengkap, play, go!